saya bahkan menghubungi saya untuk meyakinkan diri saya agar mengikuti ajaran mereka untuk dapat disembuhkan terkait penyakit saya dan diembel-embelkan segala sesuatunya bang. Jadi tolong bang kuatkan hati saya agar saya bisa tetap yakin dengan agama saya bang. Mohon izin bang ya. Apa bang bisa bang? Gimana? Sorry, tadi saya baca ini ada chat. Gimana? Baik bang, mohon maaf. Di sini saya bukan pansos atau curhat. Intinya saya banyak pendeta ataupun beberapa oknum dari agama sebelah yaitu Katolik atau Kristen gitu bang, dan banyak yang beberapa DM saya atau menghubungi saya untuk agar saya dapat mengikuti agama mereka demi kesembuhan saya gitu bang, dan diebel-ebelkan sebagai entah dalam hal apapun itu bang, untuk saya bisa berpindah agama seperti itu. Dan di sini saya ingin meminta abang untuk memberikan kekuatan kepada hati ataupun pikiran saya agar saya tetap yakin dengan agama saya bang. Saya beragama Islam, tapi saya sedikit bimbang karena banyak tawaran dari para pendeta gitu loh bang. Sakit apa bang ini? Untuk sakitnya belum diketahui sih bang, mohon maaf bang ya, karena ada beberapa faktor yang belum bisa dijalankan bang, mohon maaf, mohon izin. Sakitnya belum diketahui karena ya sejauh ini pun saya masih ingin cari tahu terkait sakitnya bang. Di posisi di mana sekarang? Saya saya di Jakarta. Tapi kenapa sampai pendeta tahu Anda sakit? Karena sebelumnya saya pernah bergabung di Komal khusus para agama tersebut bang, dan di situ mereka menjanjikan bahwasannya ada, yang mohon maaf saya menyebutkan, yaitu donasi, dan mereka bilang katanya nggak pandang bulu terkait agama apapun. Ternyata setelah itu banyak yang ngubungin saya secara langsung, entah DM ataupun ngubungin kontak saya dan menawarkan sesuatu, mengembel-embelkan bahwasannya mereka bisa memberikan apa ya bang ya, keyakinan kepada diri saya agar saya pindah agama seperti itu bang, kurang lebihnya. Makanya sedikit tergoyah bang, saya izin tolong coba untuk dikuatkan terkait diri saya. Saya beragama Islam dan saya sejujurnya nggak ingin terpengaruh, cuman karena faktor keadaan sedikit saya bergoyang bang. Iya, sebenarnya tempatnya kita diuji memang ya. Kita diuji, tetap penyakit, ekonomi, tapi janganlah kita jatuh lalu kemudian pindah akidah kan gitu. Kita boleh jatuh dengan minjam duit atau minta kepada keluarga dan seterusnya, tapi jangan pindah akidah, pindah agama. Karena sebesar apapun kesengsaraan yang kita alami di bumi ini, penyakit separah apapun itu, neraka jauh lebih dahsyat. Neraka jauh lebih dahsyat. Dan kalau sampai pindah akidah, ya kekal di neraka. Tidak ada artinya penyakit itu dibandingkan siksaan di neraka. Siksaan yang paling rendah di sana itu otak mendidih kayak minyak kelapa yang lagi dididihkan. Ya, saya rasa penyakit Anda tidak jauh lebih dahsyat otak mendidih daripada yang Anda alami sekarang. Jadi janganlah karena penyakit lalu kemudian sentuhan-sentuhan dari para misionaris kemudian Anda menjual akidah. Anda sebagai muslim tahu orang yang murtad mati dalam keadaan kafir, ya neraka jahanam kekal di sana selama-lamanya. Di kehidupan berikutnya itu kekal, tidak main-main. Neraka bukan tempat candaan. Kalau di bumi kita sakit, mah itu tempatnya memang di dunia ini kita sakit. Ada tempat di mana kita tidak akan mengalami kesakitan, yaitu surga. Maka kejarlah surga itu, jangan terpengaruh oleh duniawi. Banyak orang sengsara bang, jauh lebih sengsara. Ada yang lahir tanpa kaki, ada yang lahir tanpa tangan, bahkan ada yang tidak ada dua-duanya. Tapi mereka tetap berpegang teguh kepada akidah mereka. Kita sudah pernah merasakan sehat, tiba-tiba sakit. Setelah kita sakit langsung cengeng, dirayu dengan duit mau pindah akidah dan seterusnya. Jangan mati dalam keadaan memegang teguh akidah, ya itu jauh lebih mulia daripada mati dalam keadaan murtad. Saya kira begitu dari saya, Bung.
Baik, siap Bang Juma. Terkait saya sakit apa ya, mohon maaf Bang Juma ya. Saya bersyukur dengan apa yang saya alami dan sakit saya itu nggak bisa berjalan Bang Juma karena kaki pun mengecil kanan dan kiri. Maka dari itu sampai sekarang pun saya masih terus berusaha untuk berjuang terkait penyakit saya dan ingin mengetahui terkait penyakit saya. Namun di sisi lain ada beberapa pendeta yang menghubungi saya menguatkan saya bahwasannya harus ikut lalu akan diembel-embelkan seperti ini. Saya mengalami yang seperti ini sedikit bimbang sebenarnya, cuman alhamdulillah sekarang sudah mendapat masukan dari Bang Zuma. Jadi bismillah istiqomah Bang dalam. Iya. Bisa di-spill ininya Bang, maaf. Iya, Kaki, Bang Zuma. kakinya mohon izin kakinya bisa di-spill kakinya. Baik, bentar Bang Zuma ya. Mohon maaf ya Bang ya, mohon maaf Bang. Bentar Bang. Bentar Bang, nggak bisa nyangkut. Sorry. Bentar, Ini Bang, dari ya. lahir. Izin Bang ya. Iya. Ini diderita dari lahir, Abang. Ini Bang nah. Sini. Oh, diderita dari lahir, Abang. Karena faktor bekerja Bang. Oh, faktor bekerja. Iya. Kecelakaan atau gimana? Enggak kecelakaan karena faktor kerja berat. Jadi saya bekerja di industri air galon merek ternama. Sehari saya itu bisa mengangkat dan menyusun sebanyak 1000 air galon Bang per harinya. Itu faktor utama yang membuat saya menjadi seperti ini. Jadi melemah dari pinggang sampai kaki. Makanya kalau abang ingin bukti bahwasannya emang benar yang disampaikan oleh saya, ada beberapa pendeta ataupun saudara kita di beda agama yang menawarkan saya, ada kok bang, saya siap untuk memberikan bukti. Maka dari itu niat saya baik di sini, saya ingin menguatkan mental dan hati pikiran saya bang, biar gimana caranya saya bisa menjaga iman saya. Ini sakit begini itu bukti abang itu disayang sama Allah. Masya Allah, tanda-tanda orang yang disayang. Kenapa saya katakan Anda disayang? Banyak orang yang kemudian memiliki kaki normal, sehingga mereka dengan mudah melangkah untuk melakukan maksiat. Anda termasuk orang yang disayang. Allah tidak menginginkan Anda melakukan hal yang sama. Bisa menggunakan kaki untuk melakukan maksiat, pergi ke tempat maksiat, mencuri, merampok, dan seterusnya. Kalau kayak sekarang ini kan Anda nggak bisa berjalan untuk rampok orang kan? Iya bang. Nah, Allah menyayangi Anda. Masya Allah, luar biasa. Allah tidak mengizinkan Anda melakukan satu maksiat yang bisa dilakukan oleh orang normal. Artinya apa? Jangan berkecil hati. Ini adalah berkah, ini hidayah. Hidayah. Seperti orang gila bang. Orang gila kalau ada yang mau ditanya, Anda mau gila nggak? Nggak mau orang itu gila. Tapi karena Allah cinta sama orang itu dibuatnya gila. Karena kalau dia waras, dia berpikir licik untuk membuat suatu dosa besar. Sebelum itu ia lakukan, Tuhan mencabut akal warasnya sampai dia gila, sehingga dia tidak lagi melakukan maksiat tersebut. Itu. Nah sama seperti Anda. Kalau Anda ikhlas menerima apa yang Allah beri, insya Allah. Ikhlas saja. Pasti ada berkah besar yang akan Allah tunjukkan kepada abang nih. Kalau bukan di kehidupan sekarang, di kehidupan berikutnya. Ikhlas saja. Untuk itu saya meminta pada teman-teman semua, kita doakan saudara kita ini, saudara Rian Setiawan. Kalau Tuhan memang menginginkan ada kesembuhan kepada saudara, insya Allah sahabat akan diangkat penyakitnya oleh Allah. Amin ya Allah. Tapi kalau sekiranya Tuhan sudah memutuskan demikian, maka jadikanlah ini sebagai jembatan untuk Anda menuju jannah. Ikhlas menerima keadaan ini. Saya doakan supaya Allah memberikan hati yang kuat, kelapangan rezeki dan ketabahan serta keikhlasan menerima apa yang Allah sudah berikan. Jangan tergoda dengan iming-iming. Kalau sudah begini terus murtad lagi, mati masuk neraka, apa yang kita harapkan? Di dunia sengsara hanya gara-gara duit. Mati
Mau hidup berapa ratus tahun? 100 tahun ke depan kita tinggal kenangan. Lalu kita dikubur mau ngapain kalau kita salah langkah dalam kehidupan kita sekarang ini? Jadi kuat, harus semangat, harus kuat dalam iman Islam, ikhlas. Jadikan apa yang Allah berikan ini sebagai penggugur dosa. Kan gitu ya. Penggugur dosa supaya kita disucikan. Perbanyak berzikir, perbanyak mengingat Allah. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan ini adalah sebuah hal yang menggugurkan dosa-dosa dan menguatkan Anda. Ingat sekali lagi, ini bukti Allah sayang. Karena kalau tidak sayang, mungkin Anda akan berjalan ke suatu tempat maksiat, bisa jadi merusak orang, membunuh orang, dan seterusnya. Ya, kami doakan supaya sahabat diangkat penyakitnya, segera disembuhkan oleh Allah, kembali beraktivitas dan melakukan hal yang seharusnya Anda lakukan untuk berkarir ke depannya, gitu ya. Dikuatkan. Bang Zumba, makasih Bang Zumba, ya Allah. Masya Allah. Ya. Buat teman-teman juga makasih ya terkait doa dan dukungannya. Bismillah. Dan semoga terus. Orang tua di mana? Ya. Nah, Orang tua di mana? Orang tua di mana? Orang tua ada lengkap, tapi ya gitu deh Bang. Iya. Oke. Sip. Cepat sembuh ya. Baik Bang Cepat Zumba. sembuh. Insya Allah. Tetap kuat. Sering-sering ikuti kita di sini. Sering Kalau- Bang, saya sering banget tiap malam, tiap siang Abang mampir ke Abang. Ya Allah, luar biasa. Iya. Perjuangan Abang juga. Alhamdulillah. Dengan demikian mudah untuk mengkanter ajakan orang-orang misionaris ini untuk mengajak ke kekafiran gitu. Berikan mereka kemudian mereka pengajaran Bible yang saudara terima dari penjelasan saya. Izinkan saya boleh minta netizen cukupkan 10K, habis itu kita rehat boleh ya? Tanpa mengurangi rasa hormat saya sama saudara Rian. Nggak Boleh ya? usah, Bang Zuma. Bang Zuma Nggak mau apa-apa. izin. Bang. Nggak masalah, mana tahu teman-teman mau infak atau membantu ala kadarnya. Izin silakan teman-teman netizen, kita cukupkan Bang Zuma, 10K bantu beliau. Mohon maaf Bang, mohon izin Bang ya, dan teman-teman semuanya mohon maaf jika saya memberikan rasa tak nyaman untuk Bang Zuma ataupun yang lainnya. Di sini niat saya baik kok. Saya sejujurnya udah lama pengen naik ke atas, cuman saya belum memberanikan diri karena takutnya dibilang pansos dan lain-lain. Mohon maaf. Jadi malam ini saya ingin membuktikan, memberanikan diri, karena ya agama sebelah Ya, ada yang Wajar. mengkonfirmasi ya untuk mengajukan mengikuti mereka dengan embel-embel ini itu. iya, Dan saya itu- tahu. Kalau itu betul. Jangankan ada ini, mereka kadang malah mengumpulkan orang gila yang ada di jalanan, mereka obatin, habis itu mereka apa istilahnya baptis. Ada yang kayak gitu. Karena Itu kami awalnya tahu, mereka, kami paham. iya, Bang, karena awalnya Ya, mereka Masya bilang Allah. agama Terima apapun kasih itu, Bang. Mereka bilang agama apapun boleh silakan. Ya, Kita naik ke kamar mereka. Setelah itu banyak DM masuk, bahkan ngubungin kontak saya, keterangannya bahwasannya harus pindah agama. Saya bisa kirim buktinya kalau Abang ingin sebagai tanda pembuktian, Bang. Makanya Iya. Boleh. Nanti salah satu bukti dari ajakan mereka bisa kirim DM ke saya ya. Siap Bang Juma, siap. Ya Allah. Oke. Baik. Ya, saya pamit Bang Juma tuh. Bagaimana Bang? Gak enak sama teman-teman. Sangkanya saya ngemis atau gimana Bang? Mohon maaf. Enggak, bukan. Teman-teman kita memang orang-orang baik. Ya Allah. Dan memang sudah sepantasnya kan gitu, udah sepantasnya. Antum kan lagi dalam kondisi seperti ini, enggak apa-apa. Lain Alhamdulillah, cerita, ya Allah. Ya Allah. lain Masya Allah. cerita kalau orang yang normal gitu, terus melakukan manipulasi, pura-pura mu'alaf,
ternyata hanya ingin menipu umat Islam gitu. Ada yang pura-pura mualaf, pura-pura saya anak pendeta, gini, ujung-ujungnya ternyata hanya mau menipu kita. Banyak yang kayak gitu. Banyak. Akhirnya kita simpatik, udah sunat belum? Belum. Kita kirimlah, minta donasi, kita kasih donasi. Ternyata kita cek tempat sunatnya, tidak ada daftar namanya di sana sunat. Ya itulah, kalau kita umat Islam itu enggak kayak gitu. Oh, karena abang Aku sendiri, ini aku sendiri ya, Dek. Wallahi, ini aku sendiri yang pernah mengalami itu. Ada datang di kantor saya ngaku anak pendeta. Wallahi, ngaku anak pendeta. Sengsara, begini, sering diusir bapaknya. Karena dia tahu saya apologet. Beliau datang ke tempat saya, ke kantor saya. Mau ketemu dengan Bang Suma, kayak gitu. Loh, kok dia tahu siapa? Anak pendeta, anak pastor, gitu. Akhirnya aku kasih duit. Wallahi, ini aku nggak bohong. Aku kasih duit. Terus beberapa hari kemudian datang lagi, aku kasih duit. Aku bilang, kenapa? Dia nggak pulang ke rumah karena ditahu sama bapaknya dia gini-gini belajar Islam segala macam. Terus aku diperlihatkan buku-buku cetak kan buku bisa dibeli. Ini bang, saya sudah belajar gini-gini. Oke. Singkat cerita, begitu aku kasih dia, ya lumayan lah seukuran mahasiswa gitu, lumayan. Tahu-taunya besok pas saya pulang, beberapa hari kemudian saya pulang, saya tengok dia di gereja yang saya lewati pulang ke rumah. Ternyata dia cuma menipu saya gitu. Ya tapi ya, alhamdulillah saya ikhlas sebagai muslim. Anda datang ke saya mengaku susah, sulit, ya saya bantu kan gitu. Tidak ada yang sulit bagi saya. Dan kebohongan yang saudara lakukan ya kembali kepada saudara kan gitu. Baik Bang Zuma, teman-teman, saya ingin menggarisbawahi ya Bang ya. Sebelumnya mohon maaf juga karena sudah mungkin mengganggu kenyamanan Bang Zuma teman lainnya, dan di awal pun saya sudah mengatakan. Enggak. Di awal pun saya mengatakan bahwasanya saya ingin diri saya dikuatkan oleh Bang Zuma. Mungkin Bang Zuma perantara Allah yang ingin mengucapkan kepada saya sesuatu hal, tetapi Allah berkehendak lain. Ternyata banyak banget orang-orang baik yang memberikan dikit baik rezeki kepada saya, Masya Allah, luar biasa. Saya sangat beruntung, Masya Allah, terima kasih Allah. Mungkin Bang Zuma dan teman-teman, rezeki yang saya dapatkan dikit banyaknya akan saya tabungkan untuk dapat berobat kembali secara rutin Bang ya. Bun yang lainnya izin, mohon maaf sudah merepotkan. Boleh tahu penyakit yang ini katanya apa, nama penyakitnya? Bahasa ilmiahnya apa katanya? Belum diketahui Bang Juma, untuk sakitnya belum diketahui. Saya pun derita sakit sudah 5 tahunan, dari pinggang sampai kaki melemah, lalu mengecil, nggak bisa digerakkan dan nggak bisa terangkat. Tapi kalau pinggang ke atas, alhamdulillah sehat, masih ada kekuatan Bang. Lalu juga dokter mengatakan terakhir saya berobat 3 minggu terakhir, dicek darah, ada kelemahan pada otot dari pinggang sampai kedua kaki, dan dokter pun belum mengetahui terkait penyakit saya. Namun gejalanya karena faktor saraf kejepit Bang, namun sakitnya belum diketahui. Karena sebelumnya pun hasil medis di tahun 2022 sebelum saya berobat untuk 3 minggu terakhir yang ini, hasil MRI itu bagus Bang, nggak ada saraf terjepit, lalu ronsen bagus, tidak ada tulang patah, lubang fungsi bagus. Jadi sejauh ini saya masih berjuang dalam kehidupan saya untuk gimana caranya biar sakit saya dapat diketahui minimal, dan alhamdulillah mungkin malam hari ini terjawab sudah, Allah mendengar. Teman-teman, bismillah, saya akan buktikan bahwasannya akan berobat secara rutin. Bismillah. Terima kasih Bang Zuma dan teman-teman sudah menjadi jembatan terus saya. Harapan saya nggak menyangka terus terang, ya Allah. Baik. Ini dibawa nih, banyak yang minta nomor rekening abang gitu. Maksudnya banyak yang mau membantu. Boleh di-spill-kan nomor rekeningnya? Saya sebutkan Bang. Tunggu. Kita ada humas, beliau mau naik. Mana tahu ada solusi. Di Jakartanya di mana adek ini? Di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Utara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kang. Gimana Kang? Ada saran nggak Kang? Ini kan di Jakarta Kang. Mana tahu kita bisa sebagai perantara dari netizen melalui yayasan untuk membantu saudara kita.
Ya, Guru ndak. Kalau Ini lagi di atas bagi pesawat. enggak di rumah, cuma lampunya agak gelap. Ntar saya terangin dulu, Guru. Ya udah gitu aja. Bagusnya sih Gurunda, kalau menurut saya bagusnya kita dari tim API, mohon maaf ya Pak Rian, bukannya kita apa-apa, karena kita sering mengalami hal-hal yang di luar kehendak kita ya. Kita membatasi hal-hal seperti itu. Kalau boleh Bang Rian kirim alamat Bang Rian ke saya, kirim alamat ke saya, mau DM atau WA. Nanti insya Allah kita akan bertemu Bang Rian di rumah Bang Rian. Baik Untuk Bapak. boleh. menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Gurunda mohon maaf ya Gurunda. Untuk menghindari Iya. hal-hal yang tidak diinginkan, kita kan belum kenal Bang Rian nih. Baru kali ini kita kenal Bang Rian. Ya gini aja Kang, teman-teman di bawah kan banyak ingin memberikan sumbangsi ke beliau. Nah kasih aja nomor rekening API, mohon nomor rekeningnya transferannya itu dipakai namanya Rian di situ. Nanti dari pihak API kumpulkan berapa totalnya, komunikasi dengan beliau, nanti pihak kita yang di Jakarta untuk serahkan secara resmi gitu, disaksikan oleh teman-teman yang ada di sini. Gitu. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena gini, tidak menutup kemungkinan banyak teman-teman kita juga yang mengalami hal yang sama dengan saudara Rian itu, dengan penyakit yang sama. Nanti kalau misalnya langsung ke saudara Rian, nanti jadinya kami dijadikan sebagai apa ya? Sedikit-sedikit naik juga mau akhirnya yang terjadi bukan debat lagi. Nanti menjadi biro jodoh kan gitu. Jadi alangkah baiknya izinkan kami menyeleksi orang-orang yang saudara-saudara kita yang bisa dibantu oleh netizen melalui yayasan. Itu maksudnya kami. Bukan mau menghalang-halangi rezeki enggak, atau menghalangi sahabat berimpak enggak. Tapi untuk memudahkan. Lagian juga program kerja API juga kan bagian membantu sesama kan gitu ya. Nah kalau misalnya nanti kita gampangkan, bisa jadi naik dari orang-orang kafir, pura-pura juga sakit segala macam, karena kami sudah mengalami banyak hal yang kayak gitu-gitu, berpura-pura sakit, sampai saya sendiri jadi korban. Dia kirimlah foto-foto di rumah sakit, dia bikinlah, dibalutlah dengan betadin kakinya, dibalut, saya sampai jutaan bahkan puluhan juta duit pribadi saya keluar. Tapi ternyata setelah saya telusuri ternyata itu semua adalah penipuan gitu. Nah oleh karena itu bukan saya mengurangi keinginan teman-teman, dan bukan saya juga tidak ingin netizen langsung ke saudara Kurian, enggak. Tapi untuk pelajaran supaya kita tidak digampangkan oleh orang-orang yang suka memanfaatkan situasi. Wah ini API bisa dimanfaatkan nih, pura-pura sakit yuk, kayak gimana segala macam. Ya mohon supaya itu dipahami. Bahkan pernah nih orang dekat saya juga, maksud saya orang dekat itu dia termasuk orang dekat lah, karena saya ketemu offline, mengatakan ke saya dia kena kanker otak ya. Terus Kang Kian ketawa, dia tahu orangnya, kanker otak. Terus sandiwaranya ada perempuan dipakainya untuk nelpon saya sambil menangis bla bla. Nggak pernah dia papain otaknya, sampai sekarang sehat pun. Sehat. Kita cuma setelah kita bantu dulu awal-awalnya pas ketemu, menggigil lagi bang, matanya lari ke atas bang, ini oksigennya udah mau habis bang, kita mau tebus oksigen lagi bang, kayak gitu-gitu. Akhirnya kita jadi mesin ATM sama dia. Ujung-ujungnya ternyata sandiwara radio kan gitu. Jadi saya mohon supaya teman-teman dimengerti. Silakan ke rekening API, kasih kode Rian, nanti akan komunikasi dengan sahabat Rian, berapapun dana yang masuk untuk beliau, kami amanah insya Allah. Tidak mungkin dana untuk Rian masuk ke dompetnya Akang, tidak mungkin. Kami takut dengan hal seperti itu. Ya, Allah, silakan teman-teman. Buat teman-teman Ya, yang ingin membantu meringankan atau ingin membantu Bang Rian biar sembuh kembali, silakan ke rekening API 7-nya 5 kali 51770 Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Bang Rian nanti WA ke saya, ke Akang ya. WA saya 081, dicatat Bang Rian. Iya bentar Pak ya, izin Pak. Bentar.
Nanti insya Allah kita kalau misalkan emang benar-benar sakit Gurunda, nanti kita dampingi, bila perlu ke rumah sakit kita dampingi. Masya Allah. Beneran Pak, ya Allah. Iya, kalau memang netizen kita kompak, kenapa tidak? Masya Allah. Terima kasih sudah memberikan harapan Bang Zuma dan yang lainnya. Ya Allah, Bapak mengurangi rasa hormat, terima kasih. Dulu ada yang sampai kena kanker kepala memang kan ya Bang ya. Teman-teman kita yang di Sumatera itu ya, alhamdulillah sembuh ya kan ya, dioperasi Alhamdulillah. waktu itu. Baik, izin 081 ya. Bentar Pak. 081 21 21 474 474 9002. 9002. Saya ulang Pak ya, izin Pak ya. Ya. 0812 1474 9002. Benar Pak? Sukijat namanya Sukijat. Baik. Nanti akan saya hubungin Pak ya. Segera Ya. Pak ya. Saya bukan bapak-bapak, Om. Saya Om. Oh, baik Om. Baik, mohon maaf karena sudah menyampaikan yang salah. Mohon maaf, mohon izin. Eh, Bang Zuma ataupun Om ataupun lainnya yang sudah hadir, yang sudah mendampingi Bang Zuma, dan saya katakan kembali bahwasanya di awal pun saya berucap ingin sedikit cerita karena ada beberapa oknum dari mereka yang mengajak diri saya untuk beralih agama. Nanti akan saya beri bukti kepada Bang Zuma. Saya akan tanya Bang Zuma, izin Bang Zuma ya, mohon maaf. Dan saya nggak ada kepikiran terus terang terkait yang sudah terjadi, bahwasanya saya mendapatkan luar biasa sangat. Nanti Banyak. Bang, kalau misalkan ada misionaris yang gitu lagi ke Abang, nanti videokan aja. Bukti videonya kirim ke kita nanti. Bahkan ada ngajak video call Pak, bahkan Om. ada Ya, ngajak- direkam Bang, direkam. Ya baik, siap. Nanti kalau ada yang ngubungin saya, secepatnya akan saya hubungin Bapak juga, Om juga ya. Oke, Mohon maaf, terima kasih. ada Silakan yang- teman-teman. Mohon maaf, Iya. sudah merepotkan. Sahabat saya yang ada di US, si Early. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, jaga diri di sana ya. Masya Allah, beliau monitor. Lanjut. Jadi saya berharap Bang Zuma ataupun Om lainnya semoga tidak ada kesalahpahaman, karena jujur saja saya nggak ingin dianggap, namanya orang kan ada pemikiran berbeda, kayak contoh dianggap pengemis atau jual kesedihan. Jadi saya berharap niat saya baik, ingin menyuarakan agar gimana cara mental saya ataupun iman saya tidak terganggu, tidak goyah kepada agama lain. Dan itu tujuan saya, ingin mampir ke atas, berkunjung ke Bang Zuma, berbicara langsung, terlepas dari segala sesuatu yang saya dapatkan sekarang di luar kendali saya Bang Zuma. Namun saya ingin Iya. mengucapkan terima kasih. Saya yang minta tadi untuk di-spill kakinya. Maaf. Gak apa-apa Bang Zuma, Iya, sebagai enggak. pembuktian agar ya lebih baik mengantisipasi Bang Zuma. Bentar kata Bang Zuma. Iya, karena memang Bang Zuma, mereka- saya mencoba untuk belajar berdiri Bang Zuma. Belajar berdiri, mencoba untuk lebih menampilkan tubuh. coba. Bagaimana jika Bang Coba. Zuma- Boleh. Boleh? Boleh, silakan. Baik, bentar Bang Zuma ya, saya coba. Izin teman-teman ya, mohon maaf ya sedikit keluar dari jalur tema Bang Zuma yang biasanya membahas hal-hal tentang keagamaan. Saya izin ya. Bentar. Ini alat bantu Bang Zuma, alat bantu kalau saya mau belajar berdiri. Berarti Abang kalau sholat duduk ya Bang ya? Iya, benar, Om. Duduk. Iya. Duduk. Jangan panggil Om, panggil Ade aja, Ade. Mohon maaf, Om. Izin, mohon maaf ya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Tangan saya sebagai tumpuan Bang Zuma dan teman-teman yang lain sebagai tumpuan, maka seringkali tangan saya ini tergelincir. Saya mengerti di luar sana pun banyak yang kurang lebih di bawah saya, cuman ya yang saat ini saya lakukan, apa yang harus saya lakukan, nggak boleh berdiam diri.
Dan ini pun kaki mengecil Bang Zuma dan teman-teman, mohon maaf, mohon izin saya menampilkan karena ingin membuktikan ucapan saya sesuai dengan apa yang saya alami. Jadi saya pastikan dan saya coba terus berdiri Bang Zuma ya dan teman-teman. Bismillah. Lebih seperti ini dari saya. Jadi kaki saya ini keduanya sudah nggak bisa diluruskan, kaku, letter L, dan pinggang sampai kaki pun melemah Bang Zuma dan yang lainnya. Nggak Tumit bisa kaki dipakai ini ya. Tumit kaki pun nggak nempel ke lantai Bang, ataupun yang lainnya karena udah bener. Ya. Oke. Oke, udah bang, udah. Sip. Udah pernah coba terapi air laut nggak? Saya ingin Bang Zuma, cuman akses di Jakarta Utara khususnya entah di laut atau pantai itu agak sulit. Dan kalau emang mau di kolam renang pun harus menyewa tempatnya Bang Zuma. Jadi sejujurnya ingin mereka memberikan saran juga di video-video saya, tapi sampai sekarang belum terlaksanakan. Oke, sip. Baik. Silakan teman-teman yang ingin membantu, yang tadi minta nomor rekening, silakan ketik aja Rian gitu ya. Bukti transfernya di situ, peruntukan untuk kata Rian aja di situ. Udah punya istri belum? Sudah. Ada istri, ada anak? Ada Bang Zuma, anak perempuan. Alhamdulillah. Jadi Anaknya diberi saat sakit atau masih sehat? pas saya sehat baru umur 40 hari barulah saya sakit. Oh ya. Anak sekarang usia berapa tahun? 4 tahun Bang Zuma. 4 tahun. Oke, Masya Allah. Iya. Semoga aja ada solusi dari penyakitnya insya Allah ya. Yang pasti Allah cinta sama saudara, Allah sayang. Oleh karena itu misionaris jangan mau dipercaya kalau mereka menggoda lagi, gitu ya. Dan satu sih Bang Zuma, keyakinan saya dalam hidup saya bahwasanya selagi diri saya masih berikan kesempatan yaitu hidup oleh Allah, berarti maka harapan hal baik akan selalu mengakhiri saya. Itu hal yang benar-benar saya pegang teguh Bang Zuma, walaupun saya pun nggak tahu mau sampai kapan seperti itu. Jadi saya berserah diri bukan berarti pasrah Bang Zuma. Itu satu hal yang saya ingat terus, bahwasannya selagi saya masih berikan kesempatan, Bismillah, Allah Maha Adil. Amin. Iya. Terus abang kegiatannya kayak gimana bang? Abang kalau ke dapur atau ke luar atau kemana, kayak gimana pakai itu? Pakai alat itu? Izin Pak, mengesot. Kenapa nggak pakai kursi roda bang? Mengesot di lantai. Ya kenapa nggak pakai Terlalu kursi sempit roda aksesnya bang? Pak, izin. Oh aksesnya sempit. Terlalu sempit aksesnya. Jadi mengesot di lantai. Jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari kalau nggak terapi mandiri, ngurus rumah, ngurus anak, seperti itu. Baik teman-teman yang ingin membantu Bang Rian, silahkan ke rekening API ya. 7-nya 5 kali 51770 atas nama Apologet Islam Indonesia Bank BNI. Tinggal beritanya ditulis untuk Bang Rian. Iya. Terus tempat kerjanya ada tanggung jawab nggak pas ada tahu sakit gitu? Dan ada di awal kejadian ada Bang Zuma, di awal kejadian ada di tahun 2021 akhir. Jadi ada tanggung jawab, tapi ya saya bersyukur saya mendapatkan sebanyak itu 10 juta di tahun itu. Tapi ya sampai sekarang pun saya masih belum bisa sehat kembali. Iya. Insya Allah. Anggaplah ini ujian, bukti sayangnya Allah sama antum. Tidak semua orang diberi berkah seperti ini. Ada orang yang masih diberi ruang oleh Tuhan untuk menggunakan kaki bermaksiat, tempat-tempat maksiat, melakukan sesuatu yang membuat mereka kemudian jatuh ke dalam
neraka. Bersyukur Anda dikasih dihentikan untuk, ya bisa jadi juga akan terjerumus ke tempat hitam sekiranya Tuhan tidak memberikan berkah seperti ini. Ya, ya disyukuri, jangan anggap ini adalah sebuah hukuman, tapi anggaplah ini adalah sebuah nikmat yang Allah berikan sebagai bukti Allah sayang gitu. Saya juga ada sakit saraf terjepit, Bang. Kalau datang saraf terjepit itu, Akang ini kulihat seperti perempuan. Kalau kamu saraf terjepitnya, waduh itu parah. Karena saya dulu latihan keras dulu saya tuh. Tiba-tiba saya vakum, beberapa tahun saya vakum, akhirnya sarafnya terjepit. Dan alhamdulillah sekarang sudah jarang, cuman kadang tiba-tiba muncul kejang otot gitu. Jadi harus tetap rileks, tidak boleh olahraga terlalu kencang lagi sekarang. Nggak kayak dulu. Benar. Iya, kalau dulu masih bisa. Karena kalau udah area pinggang belakang khususnya itu benar-benar sangat sensitif. Jadi buat teman-teman ataupun bangun zumba dan lainnya, jika sudah merasa tidak nyaman atau merasakan sakit di area pinggang belakang ketika sedang bekerja atau beraktivitas, sebaiknya stop terlebih dahulu. Jangan dipaksakan bekerja, jangan dipaksakan beraktivitas. Maksud saya jangan sampai telat menyadari. Karena dulu pun yang saya alami ketika saya bekerja, saya ingin mencari rezeki lebih, rezeki tambahan, tapi saya lupa terkait kesehatan saya. Jadi bekerja atau mencari rezeki sesuai waktu diri kalian ya, jangan dipaksakan, jaga kondisi. Saya dulu pernah ditegur sama lawan diskusi. Kamu kenapa dari tadi garu-garu pantat? Kata dia. Padahal aku lagi ngelus ini yang di belakang nih yang minta dia sentuh lagi. Dibilang garu pantat akunya. emang kurap. Kayak gitulah. Emang paling tidak enak saraf terjepit itu. Waduh. Semoga kalian tidak merasakan sakitnya itu. Belum pernah aku rasakan sakit. Saraf terjepit, gejala awal saraf terjepit. Sakitnya belum diketahui dari saya ini. Kalau saya pinggang aman, alhamdulillah Gurunda sampai sekarang karena nggak pernah dipaksakan untuk capek pinggang saya Gurunda. Mantap. Siapa? Setuju, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akhi siapa namanya ya? Akhi Setiawan? Rian. Oh, akhi Rian itu ada apa ya? Kalau dari dokternya ada kesempatan sembuh nggak itu kakinya? Dokter belum bisa memastikan. Belum Bapak. bisa memastikan. Bisa, iya. Karena sakitnya pun belum diketahui. Banyak yang bilang kalau saya ini sakit saraf terjepit, namun hasil MRI bagus. Dan gejala awal dokter pun mengatakan karena faktor saraf terjepit, tapi sakitnya belum diketahui. Seperti Sampai itu. ini ya kakinya ya. Bagus, nggak ada yang patah. Terus kalau dari tetangga sebelah RT 16, mereka omon-omon doang atau ada sedekah masuk dari mereka? Tetangga sebelah RT 16. Dari Kristen Bang, tadi dari Kristen yang Dari Kristen. ngerti di RT 16 Res. Oh, orang baru berarti. Dari sebelah, katanya kan sempat ke room-room yang ngajak-ngajak murtad itu. Nah, mereka ada sedekah nggak mereka? Baik, karena sebelumnya sudah saya sampaikan kepada Bang Zuma dan teman-teman, di awalnya saya mampir ke komal orang-orang tersebut, hanya sekedar mampir, tapi ada yang DM saya lalu ingin mengajak saya bergabung di atas, bahwasannya intinya itu sekedar donasi, membantu kepada orang-orang yang dalam keadaan kesulitan dan nggak mempermasalahkan agama apapun. Tetapi setelah itu selesai, ada banyak ataupun beberapa yang DM saya bahkan menghubungi kontak saya, mengajak saya untuk pindah agama, bahwa saya diembel-embel akan sembuh dan segala macamnya seperti itu, Bapak. Oh, berarti baru ajak-ajakan doang ya, sedekah nggak ada masuk ya? Ya, jangan ini. Jangan mau percaya. Jangan percaya kalau dia bisa menyembuhkan, itu bisa jadi hanya acting, settingan dan seterusnya. Kenapa? Kalau dia bisa menyembuhkan, kenapa dia nggak tumbuhkan rambutnya yang botak? Kan gitu. Aku nitip ini aja untuk Akhi Setiawan. Kalau misalnya mereka ada masuk-masuk lagi gitu ya. Ini aku suka pesan ini untuk yang muslim-muslim di pelosok. Ambil sedekahnya, buang Tuhannya.
Kayak Rusuli Lubis. Itu. Oh, kemana-mana ngobatin orang kan. Kenapa nggak obatin kepalanya yang rontok rambutnya? Rambutnya aja dulu. Ente leheng, eleheng, ente, teleheng, teleheng, humbala, tumbuh rambut. Nggak ada buktinya. Setiap lagi pengobatan saya selalu japri. Live dia saya japri. Kau nggak usah obatin orang, buktikan dulu rambutmu tumbuhkan tuh. Aku sering gituin sama dia. Bang Zima, abang. Iya. Bang, mohon izin saya boleh screenshot bang untuk kenang-kenangan. Boleh. Silakan. Istrinya udah tidur jam segini. Istri tidur. Istri tidur. Karena besok istri kerja bang. Oh iya, oke. Iya, baik. Maka dari itu izin bang ya kalau emang sudah tidak ada yang disampaikan dan saya pun merasa sudah sangat alhamdulillah ngeflong, bahkan saya sambil menahan rasa tangis bang. Bismillah. Saya ingin menggarisbawahi sebelumnya karena ya balik lagi mohon maaf, niat saya baik agar mental saya pun iman saya kuat, tidak goyah dan ajakan yang di samping. Amin. Dan segala sesuatu yang tidak saya nyangka, terima kasih juga. Amin. Mohon maaf sudah merepotkan. Karena yang kayak gini-gini tuh ini Gurunda ingat ini nggak yang kisah El Ibnu? Ya kan ya. Nah, ininya nanti takutnya kesana lagi gitu. Makanya aku titip pesan kalau mereka ada masuk lagi, ambil sedekahnya, buang Tuhannya. Gitu Akhi Setiawan. Dimengerti? Mengerti Pak. Mantap, alhamdulillah. Lanjut. Aku dibawa lagi Panglima, Kang. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah di atas aja, di atas dulu Res. Saya mau nampilin sesuatu yang luar biasa keren. Habis Apa ini. itu? Nanti Gurunda belum lihat ya? Tadi ada perang mujizat. Adu mujizat. Belum. Nah, nanti saya sepil Gurunda. Habis ini. Belum. Adek, kita boleh